Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, channel Syekhullah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran ayat ahkam, yang mana saya akan menjelaskan surah Al-Baqarah terdapat pada ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Baik, saya akan menjelaskan makna dari lafaz au ala safarin. Makna dari lafaz au ala safarin yaitu tidak diperbolehkan seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan berniat untuk berbuka atau berniat untuk tidak puasa, dan danya tersebut ditaruh waktu malam harinya. Maksudnya gini, makna dari lafaz au ala safarin, tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan berniat untuk berbuka atau berniat untuk membatalkan puasanya, dan danya itu ditaruh pada waktu malam harinya. Karena kenapa? Karena bepergiannya di waktu pagi harinya. Karena seorang musafir belum menjadi musafir dengan niat. Adapun seorang musafir itu ketika dia mengerjakan safarnya atau dia sudah memulai perjalanannya, maka barulah dia disebut seorang musafir. Seseorang belum dikatakan musafir kalau dia belum melaksanakan safarnya, kalau dia belum memulai safarnya. Kalau dia sudah memulai safarnya, sudah memulai perjalanannya, maka barulah dia disebut seorang musafir. Akan tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagi orang yang bermukim kemudian bergerak kembali untuk melanjutkan perjalanannya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, apakah boleh dia untuk berbuka? Apakah boleh dia untuk mengerjakan puasanya? Maka diambil dari dohirnya lafaz au ala safarin, dia diperbolehkan untuk berbuka, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Dalil ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pendapat ini juga yang kemudian dijadikan pendapat oleh Imam Syafi'i, Imam Ishaq, dan juga Imam Ahmad. Seperti contoh, ada orang Sampang bepergian ke Surabaya, lalu dia bermukim dan melanjutkan perjalanannya lagi ke Jombang, maka diambil dohirnya dari lafaz au ala safarin, dia diperbolehkan untuk berbuka atau dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Pendapat ini diambil dari hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah dalam keadaan berpuasa. Rasulullah keluar dari kota Madinah dalam keadaan berpuasa. Rasulullah sampai di suatu daerah tersebut namanya Asfan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil air. Lalu sahabat tersebut mengambil airnya, dikasih ke Rasulullah, lalu diminum sampai ke kota Mekah. Adapun pendapat ulama yang kedua, yaitu wajib meneruskan puasa bagi orang yang berpuasa meskipun dia dalam keadaan perjalanan. Dan pendapat ini yang dikemukakan oleh Imam Zuhri, Imam Makful, Imam Yahya, Imam Al-Ansari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Sur, Imam Abu Hanif, dan beberapa sahabat Hanafiyah yang lain. Karena kenapa? Karena ibadah yang sudah terlaksana tidak boleh digagalkan. Seperti contoh gini ya, saya bepergian ke Surabaya, saya sendiri dari Madura Sampang bepergian ke Surabaya, maka saya diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan juga melanjutkan puasa tersebut. Karena kenapa? Karena ibadah yang sudah terlaksana tidak boleh digagalkan.
Apabila ada orang yang bepergian dalam keadaan berpuasa dan kemudian dia membatalkan puasanya, menurut Imam Malik dan beberapa ulama fikih, dia cukup mengqadha saja. Karena keadaannya seperti orang yang sakit, tiba-tiba sakit, maka dia boleh berbuka dan tidak ada kewajiban lain kecuali mengqadha. Tidak dikenakan denda atau tidak dikenakan kafarat. Seperti contoh, saya bepergian ke Surabaya. Saya sendiri dari Sampang. Bepergian ke Surabaya, lalu saya membatalkan puasa saya. Itu menurut Imam Malik dan beberapa ulama fikih, saya diperbolehkan untuk berbuka, diperbolehkan untuk membatalkan puasa, dan tidak ada kewajiban lain bagi saya selain dari mengqadha, tidak dikenakan denda. Karena keadaan saya seperti orang sakit, tiba-tiba sakit gitu. Adapun menurut sebagian ulama, diantaranya adalah Ibnu Kinan Al-Mahzumi, dia tidak hanya mengqadha, dia pun harus bayar kafarat. Apabila ada seseorang yang bepergian lalu dia membatalkan puasanya, maka dia tidak cukup mengqadha, maka dia dikenakan denda, dikenakan kafarat. Itu menurut Ibnu Kinan Al-Mahzumi. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.